Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku di manapun Anda berada, ya insya Allah kita semua dalam ridho dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang begitu banyak. Maka Allah meminta kepada kita itu hanya dua, fasalli li rabbik wanhar. Kata Allah, salat dan berkorbanlah sebagai ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shalli li rabbika wanhar. Laksanakan salat karena Tuhanmu, karena Rabbmu. Wanhar, dan berkorbanlah sebagai salah satu bentuk ibadah yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat ini momentum peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita kaitkan hubungan antara Isra dan Mi'raj dan firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 tadi, maka tentunya akan ada benang merahnya. Karena Isra Mi'raj sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah salat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kaitkan dengan firman Allah dalam surah Al-Kautsar tadi, maka sudah jelas bahwa tujuan dari pelaksanaan ibadah salat adalah salah satu bentuk tanda kesyukuran kita akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan salah satu bentuk ketundukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang begitu banyak, begitu luas yang kita rasakan, mulai nikmat yang berkaitan dengan jasmani kita, dengan rohani kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur, dan rasa syukur itu tentunya harus kita wujudkan dengan mentaati perintah Allah. Salah satu perintah Allah itu salat. Jangan sampai kita mengabaikan salat. Jangan sampai kita menganggap ringan salat. Karena Allah sudah mengingatkan di dalam surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Salat itu apabila kita lalaikan, maka kita sudah dianggap oleh Allah sebagai salah satu pendusta agama. Walaupun kita berikrar dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tetapi kita tidak salat, maka kita dianggap sebagai pendusta agama. Nah, kalau kita sudah dianggap oleh Allah sebagai pendusta agama, apa yang mau kita katakan? Masihkah kita berani mengaku kita ini umat Muhammad dan hamba Allah, berakidah Islam? Kalau Allah sudah menganggap kita sebagai pendusta agama, berarti kita dianggap tidak beragama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, laksanakan sholat. Jangan sampai kita melalaikan, mengabaikan, menganggap ringan sholat. Dimanapun, dalam kondisi apapun,
laksanakan sholat, dirikan sholat. Karena dengan sholat insya Allah hati kita menjadi tenang. Karena di sholatlah media kita untuk berkeluh kesah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu bentuk bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Kita kembali kepada surah Al-Kautsar ayat 1-3 tadi. Dengan nikmat Allah yang begitu banyak dan luas, yang begitu besar, maka sudah sepatutnya kita melaksanakan kewajiban kita, sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya. InsyaAllah dengan pelaksanaan sholat itu akan mampu merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berakhlakul karimah. Dan insyaAllah bagaimana tujuan sholat itu, saudaraku, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kita laksanakan dengan betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam, dan sholat itu kita laksanakan sebagai salah satu bentuk ketundukan, kita niatkan untuk mencari ridha dan berkah dari Allah, insya Allah sholat mampu menjaga diri kita dari perilaku yang tercela. Insya Allah sholat itu memang mampu mengubah watak kita dari yang tidak baik, dari yang kurang baik menjadi baik dan menjadi lebih baik. Itu harapan kita. Asal sholat itu betul-betul kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketaatan, dan niat kita hanya satu, lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Tidak ada tujuan lain. Seluruh apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat kita berkorban, berinfak, bersedekah. Apa yang kita miliki sesuai batas kemampuan yang ada pada kita, jangan lupakan sedekah, jangan lupakan infak kepada karib kerabat kita, kepada saudara-saudara kita yang hidup mungkin dalam serba keterbatasan. Insya Allah itu adalah salah satu bentuk kesyukuran kita akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan semua itu, saudara-saudaraku, kita akan dilindungi oleh Allah, hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Setiap hentakan napas kita, hirupan udara yang kita hirup dari udara yang digratiskan oleh Allah ini, pendengaran kita, penglihatan kita, langkah kaki kita, pembicaraan kita, pendengaran kita, semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dengan kita baik dengan orang, hablum minallah kita baik, hablum minannas kita juga baik. InsyaAllah kehidupan kita di dunia, di akhirat akan senantiasa diliputi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum bulan Rajab adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, membenahi diri kita. Mari kita sama-sama berhitung, sudah sejauh manakah dan sudah seberapa banyakkah ibadah yang kita lakukan. Apakah selama ini malah sebaliknya, kemudaratan, keburukan, ketidaktaatan yang rutin kita lakukan. Catatan itu tentunya yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu, tidak ada kata terlambat untuk berbenah diri, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Hingga nanti insya Allah Rajab saat ini di tengah kita jalani, Sya'ban akan segera hadir, Ramadan akan segera menjelang. Kita akan hadir di tengah Ramadan itu dalam keadaan suci, suci hati kita, suci pikiran kita dari hal-hal yang penuh kedengkian, dari sifat-sifat yang penuh keangkuhan, dan suci kita dari perilaku-perilaku yang tercela. InsyaAllah asal kita mau bertobat, Allah pasti akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita akan disampaikan oleh Allah dengan ikhtiar kita, dengan doa kita.
insyaallah kita semua akan dalam lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaat sebagai motivasi bagi kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.